lain lagi. Tuhan Yesus baik. Kita tetap berkirang bersorak bagi Tuhan. Mari sama-sama memuji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama serukan. Tiada berkesudahan kasih setiamu untuk selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama serukan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sampai selamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amat baik, untuk selamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, haleluya, untuk amat baik, untuk selamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Puji Tuhan. Iya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan boleh
menolong kita dalam pujian dan penyembahan kita kepada-Nya. Kita akan siapkan hati kita untuk kita menikmati kebenaran firman Tuhan di pagi hari yang indah ini. Buka Alkitab kita dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Injil Matius pasal 25. Injil Matius pasal 25 ayat 21. Puji Tuhan, haleluya. Injil Matius pasal 25 haleluya. Injil Matius pasal 25 ayat yang ke-21, kita akan memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Iya, baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, perhatikan Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-21. Kita akan membacakan firman Tuhan, pegang Alkitab di tangan kanan kita masing-masing, dan kita akan deklarasi kuasa firman Tuhan dalam hidup kita. Katakan, saya percaya. Saya percaya Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Yang Allah sanggup menyelamatkan jiwa saya, yang sanggup menyelamatkan jiwa sanggup saya, menyelamatkan keluarga saya, sanggup menyelamatkan keluarga sanggup menyembuhkan penyakit saya, saya, sanggup menyembuhkan penyakit saya, sanggup menolong hidup saya, sanggup menolong hidup saya, sekalipun dalam masa yang sukar. sekalipun dalam masa yang Yang sukar. setuju katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Injil Matius pasal 25 ayat yang ke-21. Kita akan baca bersama ini kebenaran firman Tuhan. Sudah dapat Bapak Ibu? Amin. Iya. Kita baca dalam hitungan yang ketiga. Perhatikan di Alkitab kita masing-masing atau di layar monitor. 1, 2, 3. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Amin. Puji Tuhan. Kata Yesus, yang bahagia adalah kita yang membaca, yang mendengar, yang melakukan firman Allah. Hidup kita pasti diberkati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebelum kita lebih jauh dengar firman Tuhan, kita tunduk kepala dalam hadirat Tuhan kita satu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur karena pagi hari ini kami diizinkan Tuhan untuk kami belajar kebenaran firman Allah. Berkati kami semua, Roh Kudus menuntun setiap pribadi-pribadi yang ada dalam ibadah di pagi hari ini. Kami semua diberkati oleh firman Allah. Kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini memberitahukan kepada kita tentang
kesetiaan dalam perkara yang kecil. Saya melihat suatu fenomena yang terjadi di mana-mana, bahwa kadang orang tidak mau bekerja di suatu tempat kalau gajinya kecil. Biasa kalau di suatu perusahaan itu ada gaji percobaan beberapa bulan, dan setelah itu akan disesuaikan dengan upah minimum kota atau upah minimum provinsi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Saudara-saudara, untuk setia menunggu proses dari suatu kehidupan itu tidak semudah yang kita pikirkan. Karena ada banyak sekali godaan yang akan kita hadapi. Akan ada banyak tantangan, cobaan yang akan kita alami di dalam kita menunggu atau menanti suatu keadaan yang sesuai dengan kehendak dan kemauan kita. Alkitab berkata tentang hamba yang setia. Kalau bicara hamba yang setia, berarti ada hamba yang tidak setia. Firman Tuhan berkata, saya bacakan sekali lagi dalam Injil Matius pasal 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Hamba yang baik dan setia. Saya katakan cari orang baik banyak, tapi cari orang setia kurang. Cari orang setia itu, saudara-saudara, tidak semudah yang kita pikirkan. Makanya tadi dalam pendahuluan saya katakan bahwa di suatu perusahaan tidak langsung seseorang ada pada posisi yang bagus atau dalam gaji yang bagus, tetapi ada suatu proses yang harus dia lalui, yang harus dia hadapi. Nah, pada waktunya dia akan mendapatkan apa yang menjadi kerinduan hatinya. Pagi hari ini firman Allah memberitahukan kepada kita tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan kesetiaan. Nah, sudah tentunya dikatakan engkau telah setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dan perkara yang besar. Tidak mungkin seseorang dapat dipercayakan dalam hal yang besar, dalam hal yang lebih bagus lagi, tanpa dia setia dalam perkara yang kecil. Nah, pagi hari ini firman Tuhan datang kepada kita semua, mengingatkan kita betapa pentingnya saudara dan saya setia kepada Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan, mengikuti apa yang menjadi kehendak dan kemauan Allah dalam kehidupan kita. Tidak semudah kita membalik telapak tangan, saudara-saudara. Hari-hari yang ada ini tantangannya luar biasa. Tantangan beberapa tahun yang melampau, yang lalu tidak sama dengan tantangan hari ini. Orang cari kerja susah. Kalau mau cari kerja, banyak PHK terjadi di mana-mana, saudara-saudara. Kalau saya memperhatikan fenomena yang terjadi baik di Indonesia bahkan di negara-negara yang lain. Dari kemarin saya mengikuti pemilihan presiden di Amerika, dan hari ini polling atau suara yang terkumpul ternyata Biden yang lebih unggul, saudara-saudara. Orang banyak katakan begini, kalau sudah terjadi seperti ini, ada banyak kelompok atau blok-blok tertentu. Ada yang bloknya Trump, ada bloknya Biden. Mereka berkata kalau Trump presiden, maka Amerika akan lebih bagus. Amerika akan lebih bagus dalam pengertian melakukan suatu penyelesaian yang berkaitan dengan hal-hal yang bertentangan dengan firman Allah. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tetapi saat ini saya mau bilang buat kita bahwa kalau hari ini banyak orang yang pro Trump, mereka mulai bersuara dengan nada kecewa karena kandidat mereka mengalami kekalahan.
walaupun belum ada pengumuman resmi dari lembaga terkait yang berkaitan dengan siapa pemenangnya, tetapi polling secara umum sudah memberikan indikasi kepada kita bahwa suara terbanyak bukan Trump tetapi Joe Biden. Jadi kalau orang di kelompoknya Trump mulai agak kecewa, ada rada-rada kecewa, ada rada-rada kenapa kok Tuhan bisa buat seperti ini. Nah, kadang-kadang kita pingin sesuai dengan hati kita, maunya kita, kerinduan kita. Tapi kadang-kadang juga Tuhan izinkan sesuatu terjadi di luar apa yang kita pikirkan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini sudah kita baca, dengar, renungkan bersama. Saya memberikan tema khotbah saya, tetap setia. Nah, kita akan belajar pagi hari ini bagaimana kita tetap setia kepada Tuhan. Pertanyaan bagi kita, kriteria orang yang setia. Kriteria orang yang setia seperti apa? Poin yang pertama, setia berarti dapat dipercaya. Tolong bilang kiri kanan Bapak Ibu, kita harus dapat dipercaya. Kalau kita baca ayat 14 sampai ayat 20, ternyata pemilik talenta, dia mempercayakan 1 talenta, 2 talenta, dan ada yang dapat 5 talenta. Yang mendapatkan talenta-talenta tersebut tujuannya bukan disimpan, tetapi talenta-talenta yang dipercayakan oleh Tuhan mereka adalah untuk dilabakan. Nah, firman Tuhan berkata bahwa ketika tuannya mempercayakan talenta kepada setiap personal sesuai dengan kapasitasnya, lalu tuannya pergi dalam jangka waktu tertentu yang tidak diketahui kapan kembalinya oleh orang-orang yang dipercayakan untuk mengatur, mengembangkan talenta yang sudah dipercayakan. Firman Tuhan berkata ayat 14 dan selanjutnya diberitahukan kepada kita di sana bahwa yang dapat 5 talenta dia melabakannya dan mendapat 10 talenta. Jadi 5 ditambah 5 dia melabakannya. Yang dapat 1, yang dapat 2 dia melabakannya menjadi 2. Tetapi yang mendapat 1 talenta dia tidak melabakannya, tapi Alkitab berkata dia menggali lubang di tanah dan dia menyimpan uang tersebut. Dia tidak melabakan uang tersebut, dia tidak mengembangkan talenta yang dipercayakan kepada dia. Dia menyembunyikannya di dalam tanah, dan dengan ikhtiar yang salah, hatinya yang salah tentang tuannya, memikirkan sesuatu yang negatif tentang tuannya. Kriteria orang yang setia, setia berarti dapat dipercaya. Katakan amin Bapak Ibu. Dapat dipercaya dalam melakukan tanggung jawab dengan baik. Hari-hari yang ada ini kita cari orang untuk melakukan suatu tanggung jawab dengan sukarela, dengan suatu keadaan yang penuh ketekunan, kesungguhan. Itu sangat sulit kita dapatkan personal atau figur seperti demikian, karena tidak semudah yang kita pikirkan. Karena kalau orang setia, ada banyak orang setia, tetapi karena dibayar. Orang setia karena diberikan sesuatu, diberikan imbalan, saudara-saudara. Misalnya saja saya kasih contoh, orang PNS dia akan ke kantor karena
karena dia yakin sungguh kalau dia melakukannya dengan bagus, menjalankan tugas dan fungsinya sebagai seorang pegawai, maka nanti setiap bulan dia akan mendapat upah, ya, dia akan mendapatkan haknya. Puji Tuhan. Jadi dia mendapatkan haknya itu bukan sebagai hadiah. Upah yang dia terima itu bukan sebagai hadiah, tetapi itu merupakan haknya karena dia menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau dia menjalankan dengan baik, maka setiap bulan dia akan menerima upah dari kerja kerasnya. Kalau dia melakukan dengan kesungguhan, maka dia akan menerima segala keadaan yang baik sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Tetapi apabila dia tidak bekerja dengan baik, tidak mungkin dia akan mendapatkan haknya. Tidak mungkin dia akan menerima apa yang sepatutnya dia terima, karena dia tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik. Melakukan kewajiban dengan baik agar mendapat hak-hak sesuai dengan aturan mainnya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, menjadi orang yang dipercaya atau dapat dipercaya, Tuhan yang punya talenta ini mempercayakan setiap orang dengan talenta tertentu, kapasitas talenta tertentu. Yang satu dapat 5 talenta, yang satu dapat 2 talenta. 5 talenta dan 2 talenta melabakkan talenta mereka dengan baik, sementara yang mendapatkan 1 talenta menyembunyikan talentanya di dalam tanah. Ketika saatnya datang, Alkitab berkata, semua orang yang dipercayakan, yang dapat dipercaya untuk menjalankan talenta tersebut, akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah dipercayakan oleh Tuhan mereka. Begitu juga halnya dengan saudara dan saya dalam mengikuti, mengiring Tuhan. Kita semua dipercayakan dengan semua keadaan yang berkaitan dengan kepercayaan yang Tuhan percayakan. Masing-masing Tuhan percayakan. Bagaimana kita memanage, mengelola hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab yang sudah Allah percayakan kepada kita. Doa saya supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan, menjalankan tugas tanggung jawab kita, menjalankan apa yang menjadi kepercayaan Tuhan bagi setiap kita dengan penuh rasa tanggung jawab, dan kita melakukan dengan baik. Maka semua yang berkaitan dengan apa yang kita kerjakan, satu saat kita akan mengalami dan menikmati yang namanya kemenangan, kesenangan, kemuliaan, dan akan dipermuliakan oleh Tuhan. Setia berarti dapat dipercaya dalam melakukan tanggung jawab dengan baik, dapat dipercaya dalam ketekunan kita, dapat dipercaya dalam kesungguhan kita, dapat dipercaya dalam kejujuran kita, dapat dipercaya dalam ketulusan kita, dapat dipercaya dalam keikhlasan kita, dapat dipercaya dalam ketabahan kita, dapat dipercaya dalam hal ketepatan kita. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mengikut Tuhan, mengasihi Tuhan, setia dan sungguh-sungguh mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu tidak semudah yang kita pikirkan. Makanya saya memberikan motivasi, dorongan kepada kita untuk mari kita setia, mari kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, karena ada kepercayaan yang Tuhan percayakan kepada kita untuk memanage, mengelola apa yang menjadi kepercayaan Tuhan bagi hidup kita. Mari kita bertekun, mari kita tetap melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan talenta yang Allah percayakan kepada saudara dan saya. Jangan sembunyikan talenta tersebut, tetapi mari kita melabakkan talenta tersebut. Mari kita bekerja bagi Tuhan, mari kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, mari kita
mengasihi Tuhan. Mari kita cinta Tuhan di hari-hari yang ada ini, saudara-saudara. Karena kesempatan yang luar biasa kita terima dari Tuhan. Dan saya yakin sungguh jika kita bisa memakai kesempatan itu dengan baik dan melakukan hal-hal yang menyenangkan, yang mengagungkan nama Tuhan, yang berkaitan dengan apa yang sesuai dengan kehendak Allah, maka hidup kita pasti diberkati Tuhan. Bapak Ibu Jemaat GPSD Mujizat Raja Ambon, pemirsa yang menyaksikan mengikuti ibadah online pada pagi hari ini, biarlah kita semua belajar untuk bagaimana kita dapat dipercaya oleh Allah dalam mengelola, memanage hidup ini yang berkaitan dengan berkat Tuhan, yang berkaitan dengan anugerah Allah yang sudah kita terima, yang sudah kita alami sampai hari ini. Bagian yang kedua dari tetap setia, kriteria orang yang setia, setia seperti apa ya? Tadi poin yang pertama, kriteria orang yang setia. Setia berarti dapat dipercaya. Bagian yang kedua, saudara-saudara, kriteria orang yang setia seperti apa? Setia berarti bersabar dalam proses. Tolong bilang kiri kanan Bapak Ibu, proses. Bapak Ibu, untuk kita mendapatkan kemenangan tidak terjadi dengan sendirinya. Untuk kita mendapatkan suatu keadaan yang berkaitan dengan berkat tidak terjadi dengan sendirinya. Tetapi semua yang berkaitan dengan kemenangan, berkat yang kita alami berkaitan dengan apa yang kita tanam, apa yang kita tabur, apa yang kita kerjakan. Pertanyaan bagi kita pagi hari ini, apa yang sudah kita tabur? Taburlah sesuatu yang baik. Taburlah benih yang baik, benih unggulan, supaya ketika kita nanti menunggu hasilnya, kita menuai yang terbaik dari Tuhan, karena kita menabur sesuatu yang baik yang berkaitan dengan kehidupan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Setia berarti bersabar dalam proses. Bersabar dalam proses melalui ujian, melalui tantangan, melalui cobaan yang kita hadapi. Bersabar di dalam proses melalui pengaruh-pengaruh entah positif negatif yang sedang kita hadapi. Bersabar di dalam proses melalui ajakan, penantian, memahami pengkhianatan. Firman Tuhan berkata, yang dapat 5 talenta melabakannya luar biasa, yang dapat 2 talenta melabakannya luar biasa. Pada waktu pertanggungjawaban terjadi, saudara-saudara, ternyata yang 1 talenta dia datang dengan dia berkata, Tuanku, aku menyembunyikan talenta yang Tuanku berikan, karena aku tahu Tuanku menuai di tempat di mana bukan Tuanku menabur. Lalu kata tuannya kepadanya, hei hamba yang jahat. Dikatakan tuannya, bawa orang ini dan lemparkan dia ke dalam tempat yang gelap, tempat yang di sana ada kertak dan ratap tangis. Di sana ada kegelapan, di sana tidak ada kehidupan. Tapi di sana ada kesengsaraan, di sana ada penderitaan untuk selama-lamanya. Saudara dan saya dipercayakan 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta, mari kita melabakannya. Kalau Tuhan percayakan sesuatu yang dahsyat bagi kita, kalau Tuhan percayakan sesuatu yang besar bagi kita, berarti Tuhan tahu kapasitas kita. Kalau hari ini kita dipercayakan dalam hal yang kecil, mari kita lakukan itu dengan baik, supaya ketika Tuhan dari pemilik talenta itu datang dan meminta pertanggungjawaban dari kita, dia akan berkata sama seperti ayat 21 diberitahukan di sana, bahwa yang melabakan talenta, 5 talenta, 2 talenta dipermuliakan oleh tuannya. Kita akan dipermuliakan oleh Tuhan Allah.
Kita akan dipermuliakan oleh Tuhan Yesus Kristus jika kita dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam proses, dalam ketekunan, dalam kesabaran, di dalam tantangan, dalam ujian yang atas izin Tuhan kita hadapi, kita alami. Tapi satu hal yang saya mau beritahukan kepada saudara dan saya, bahwa ada Tuhan untuk menolong hidup kita. Ada hikmat dari kuasa Roh Kudus yang akan membimbing, menuntun saudara dan saya untuk dapat melakukan apa yang berkenan di hadapan Allah, apa yang sesuai dengan harapan Tuhan, apa yang sesuai dengan kehendak Allah bagi hidup saudara dan saya. Talenta apa yang kita punya? Kepercayaan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita? Pangkatkah, jabatankah, kedudukankah, uang yang banyakkah, harta yang banyakkah? Kalau Tuhan percayakan semua keadaan yang baik bagi hidup saudara dan saya, satu saat kita akan pertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah. Makanya mari kita setia kepada Tuhan. Kalau kita setia berarti kita rela untuk ada dalam proses, rela berkorban, rela untuk mengalami proses demi proses. Tidak mudah saudara untuk orang ada dalam proses. Karena ketika seseorang mengalami proses tersebut, dia ada dalam cobaan-cobaan yang harus dia hadapi dan dia harus alami. Ada ajakan-ajakan yang positif bahkan negatif. Tetapi satu hal yang saya mau beritahukan pagi hari ini kepada kita semua, mari tetap setia. Setia dalam menjalankan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mari kita bertekun, mari kita sungguh-sungguh hidup sesuai dengan firman Allah, supaya hidup saudara dan saya diberkati oleh Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, baik di dalam proses yang harus kita hadapi, bahkan di dalam keadaan yang berkaitan dengan kepercayaan yang Allah percayakan bagi hidup saudara dan saya. Mari tetap setia, sebab ada upah menanti saudara dan saya. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jika kita setia dalam perkara kecil, jika kita ada dalam proses, jika kita dipercayakan untuk mengelola talenta yang Allah percayakan kepada kita, dan jika kita melakukan itu dengan baik dan benar sesuai dengan kriteria firman Allah, ternyata orang yang setia dalam perkara yang kecil akan dipermuliakan oleh Tuhan, akan dipercayakan dalam perkara yang besar. Akan ada suatu keadaan yang berkaitan dengan kebahagiaan, kemuliaan. Orang yang setia dalam perkara yang kecil, bukan hanya dia nanti akan dipercayakan dalam perkara yang besar, tetapi dia akan ada dalam kebahagiaan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua, biar kita tetap setia, biar kita dapat dipercaya, biar kita bersabar dalam proses yang Tuhan izinkan kita alami. Rumah tangga lepas rumah tangga, keluarga lepas keluarga, biar kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan pasti menolong hidup saudara dan saya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan ada dalam perjamuan kudus Bapak Ibu. Mari kita tunduk kepala dalam hadirat Tuhan, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah diberkati oleh firman Allah. Firman-Mu kesembuhan bagi tubuh kami. Firman Tuhan sudah memberkati kami, sudah memulihkan keadaan kami. Firman Tuhan melepaskan kami dari segala ikatan yang mengikat hidup kami, sehingga kami mencari ciptaan yang baru.
sehingga kami dipulihkan dan diberkati Tuhan. Baik keluarga besar Jemaat GPS Timur Sejahtera Ciambon yang sudah kami semua mendengar firman Allah, bahkan pemirsa yang mengikuti ibadah online ini, Tuhan memberkati setiap pribadi rumah tangga. Kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita siapkan hati kita dalam mengikuti perjamuan kudus pada saat ini. Pegang roti perjamuan kudus di tangan kanan kita masing-masing. Kita akan dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan terambil dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai ayat 26. Berkata demikian. Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah mengucap syukur memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Kristus sampai ia datang." Pegang roti perjamuan di tangan kanan kita masing-masing. Bapak Ibu bisa pegang roti perjamuan di tangan kanan kita masing-masing. Dengarkan perintah perjamuan kudus. Bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan oleh Kristus adalah persekutuan dengan tubuhnya? Amin. Ambillah, makanlah, ingatlah dan percayalah bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dipecahkan sebagai pendamaian yang sempurna bagi segala dosa kita. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur 2020 tahun yang lalu 2020 tahun yang lalu Engkau telah mati bagi kami. Engkau telah mati bagi kami. Tubuhmu dipecah-pecahkan untuk pengampunan dosa kami. Tubuhmu telah dipecah-pecahkan untuk pengampunan dosa kami. Kuduskan roh, jiwa, dan tubuh kami, Kuduskan roh, jiwa, dan tubuh agar roti perjamuan kudus ini agar roti perjamuan menjadi berkat atas hidup kami. menjadi berkat atas. Mari kita makan roti perjamuan kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus sambil bersyukur. Kita pegang cawan perjamuan kudus di tangan kita masing-masing. Dengarkanlah perintah perjamuan kudus. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur ialah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus? Amin. Ambillah, minumlah, ingatlah dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai pendamaian yang sempurna bagi segala dosa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena darah-Mu tertumpah karena darah-Mu tertumpah untuk menebus segala dosa kami untuk menebus segala dosa dan memberikan kehidupan kepada kami. dan memberikan kehidupan kami. Kuduskan dan sucikan kami Kuduskan dan suci dengan kuasa darah-Mu dengan kuasa darah agar anggur perjamuan kudus ini agar anggur perjamuan menjadi berkat atas hidup kami. menjadi berkat atas hidup. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia-Mu yang besar dalam hidup kami. Mari kita ada dalam doa.
Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena kami masih diberikan Tuhan kesempatan ada dalam perjamuan kudus di pagi hari ini. Memberkati kami semua yang sudah mengikuti perjamuan kudus. Berkati, sembuhkan, pulihkan sesuai dengan harapan, dengan kerinduan dari setiap rumah-rumah tangga, setiap personal yang ada dalam keluarga besar Jemaat Mujizat Raja Ambon. Memberkati pemirsa yang mengikuti, yang menyaksikan, semua diberkati dan ditolong Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Kami berdoa bagi bangsa kami, negara kami. Situasi pandemi COVID-19 yang sedang dihadapi, situasi kota Ambon, situasi provinsi Maluku, kami doa dan serahkan buat Tuhan. Tuhan campur tangan sehingga segala keadaan yang berkaitan dengan zona merah akan ada pada zona orange, dan setelah zona orange kami akan ada di zona kuning, dan setelah zona kuning kami akan ada di zona hijau, dan ada dalam keadaan yang normal kembali. Kami doa Tuhan memberkati situasi keadaan yang berkaitan dengan COVID-19. Kami tahu sungguh bahwa apa yang Tuhan izinkan ada maksud Tuhan yang luar biasa. Kuatkan, teguhkan iman kami untuk kami tetap bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Kuatkan, teguhkan iman kami untuk kami percaya setiap janji Tuhan, bahwa Tuhan tidak menetapkan kami untuk ditimpa murka, tapi kami diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Kami tidak ditetapkan untuk mati dengan COVID-19. Kami tidak ditetapkan untuk mati dengan segala penyakit yang berkaitan dengan hal-hal yang merugikan hidup kami. Tapi kami tahu bahwa dalam hidup ini, tanpa izin Tuhan tidak ada sesuatu pun yang terjadi. Kami tahu bahwa Kristus sudah mati di Kalvari buat segala dosa pemberontakan kami, dan oleh bilur-bilur Yesus kami sudah disembuhkan. Kami bersyukur, memberkati pemerintah kami yang ada di pusat, Presiden, Wakil Presiden, seluruh kabinet pemerintahannya diberkati Tuhan. Upaya usaha yang dilakukan untuk pencegahan penularan pandemi COVID-19, kami doakan Tuhan memberikan hikmat kepada pemerintah pusat, sehingga dalam pengaturan keadaan yang dikerjakan, yang dilakukan, dapat terselesaikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami doa bagi pemerintah Provinsi Maluku, dengan segala apa yang menjadi rancangan mereka, Tuhan Yesus memberkati. Program-program mereka diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Memberkati pemerintah Kota Ambon, wali kota, wakil wali kota, seluruh jajaran diberkati oleh Tuhan dan ditolong oleh Tuhan Yesus Kristus. Upaya usaha yang dilakukan yang berkaitan dengan pencegahan penularan COVID-19, kami doakan Tuhan Yesus memberkati. Kami berdoa bagi negeri di mana kami tinggal, Raja Paso, pemerintah Paso, seluruh masyarakat yang ada di Paso, RT RW di lingkungan di mana kami tinggal. Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Kami akan memberikan korban persembahan, korban tantangan yang lain, korban persepuluhan, korban ucapan syukur dan lain-lain. Hamba doakan diberkati setiap pribadi, setiap rumah tangga, diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan memberikan korban persembahan kita bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Kita lakukan satu pujian di hadapan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Kita lakukan pujian ini dengan penuh kesungguhan hati, sambil kita memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Kami
bersyukur karena semua yang berkaitan dengan ibadah kita di pagi hari ini dapat kita lakukan dengan baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita ada dalam doa berkat. Kita berdoa. Kami bersyukur karena Tuhan sudah memberkati kami. Keluarga besar Jemaat GPSD Mujizat Raja Ambon, baik Jemaat Komitmen, Jemaat Simpatisan, keluarga pertama sampai keluarga yang terakhir di Jamaat dilawat dan diberkati Tuhan. Kami yang sakit sudah disembuhkan, kami yang lemah sudah dikuatkan. Apa yang kami berikan, persembahan-persembahan kami, Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap rumah tangga, keluarga, pekerjaan, pangkat, kedudukan, jabatan, bisnis apapun yang dilakukan, Tuhan ada di sana dan memberkati buat berhasil bagi kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur keluarga besar Jemaat GPSD Mujizat Raja Ambon dimeteraikan dengan kuasa darah Yesus, dipagari dengan pagar tembok api surgawi. Keluarga pertama sampai yang terakhir di Jamaat dilawat dan diberkati Tuhan. Para pemirsa yang mengikuti ibadah online GPSD Mujizat Raja Ambon, setiap pribadi rumah tangga diberkati dan dilawat Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Bapak Ibu, mari kita arahkan pandangan kita kepada Allah kita, buka hati kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tadahkan tangan kita layaknya kita meminta, dan mari dengan iman kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara dan saya kemana saja kita pergi dan dimanapun kita berada. Dia menyinari kita dengan sinar kemuliaannya dan memberikan kita kasih karunia. Dia berkenan memperhadapkan wajahnya bagi saudara dan saya, dan memberkati kita dengan berkat sukacita dan berkat damai sejahtera mengalir dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam kehidupan masa muda kita saat ini sampai selama-lamanya. Berkat ini hamba pohonkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima berkat dari Tuhan, kami bawa pulang masuk dalam hidup rumah tangga kami, hidup masa muda kami saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan katakan amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.